Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang utama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan anugerah taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian di antara Asmaul Husna yang di luar 99 yang telah kita kaji bersama adalah nama Allah Al-Kafil. Al-Kafil. Al-Kafil artinya al-mutakaffilu bi arzakil ibad, fala yamutu ahadun illa ba'da nafadi rizkih. Al-Kafil artinya yang menjamin dengan rizki-rizki hambanya, maka tidak mati seorang hamba kecuali sesudah habis jatah rizkinya. Tidak mati seorang hamba kecuali sesudah habis jatah rizkinya. Artinya selama rizki kita masih ada, pasti kita akan hidup. Dan tapi bila jatah rizki kita sudah habis, nah pasti kita akan mati. Walaupun kita berada di tengah-tengah makanan yang berlimpah ruah. Nah kalau jatah rizki kita sudah habis, kita akan mati. Nah jadi Allah yang bernama Al-Kafil, Allah menjamin rizki kita itu akan sampai kepada kita sesuai dengan umur yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum. Artinya Allah yang menciptakan kalian, kemudian Dia yang memberi rizki akan kalian. Jadi Allah yang menciptakan kita dan Allah yang memberi rizki akan kita. Nah, jadi jangan khawatir. Nah, jangan sekali-kali kita takut rizki kita itu kada sampai kepada kita. Nah, jangan sampai kita takutan rizki yang sudah dijatahkan oleh Allah itu kada sampai kepada kita. Jangan sampai itu. Nah, Allah yang bernama Al-Kafil, Allah menjamin rizki kita itu sampai kepada kita. Nama Allah Al-Kafil ini disebutkan di dalam Al-Quran di surah An-Nahl ayat 91. Waqad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Sungguh Allah menjadikan atas kalian itu penjamin. Qala Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, telah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala,
Fa'lam anna rizqa arba'atu aqsamin. Ketahui olehmu bahwasanya rizki itu ada 4 macam rizki. Yang pertama, rizki yang disebut dengan rizki matmun, rizki yang dijamin oleh Allah. Kemudian yang kedua, rizki yang disebut dengan rizki maksum, rizki yang dibagikan oleh Allah, rizki yang dijatahkan oleh Allah untuk kita. Kemudian yang ketiga, rizki yang disebut dengan rizki mamluk, artinya rizki yang dimilikkan oleh Allah kepada kita. Yang keempat, rizki yang disebut dengan rizki mau'ud, artinya rizki yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Nah, jadi ujar Imam Ghazali, rizki itu ada 4. Yang pertama, rizki matmun, artinya rizki yang dijamin oleh Allah. Yang kedua, rizki maksum, rizki yang dibagikan, rizki yang dijatahkan oleh Allah untuk kita. Yang ketiga, rizki mamluk, rizki yang dimilikan oleh Allah kepada kita. Dan yang keempat, rizki mau'ud, rizki yang dijanjikan oleh Allah. Yang pertama, rizki matmun. Rizki matmun itu ma dhaminallahu minal ghiza wa ma bihi kiwamul binyah. Rizki matmun itu rizki yang mana Allah menjamin berupa makanan-makanan dan sesuatu yang bisa hidupnya tubuh kita. Itu disebut dengan rizki matmun. Nah, jadi Allah menyampaikan kepada kita rizki berupa makanan-makanan yang dengannya kita bisa hidup. Nah, Allah memberikan seseorang misalnya umur 60 tahun. Nah, selama 60 tahun itu rizkinya dijamin oleh Allah. Nah, sampai orang itu sempurna ajalnya 60 tahun. Nah, selama 60 tahun itu orang itu pasti hidup. Nah, rizkinya pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rizki matmun. Nah, kemudian yang kedua, rizki maksum. Rizki maksum itu ma qasamahullahu ta'ala wa katabahu bil lauhil mahfuz mimma ya'kuluhu wa yashrabuhu wa yalbasuhu bimiqdarin muqaddar wa waqtin muaqqad la yazidu wa la yankus wa la yataqaddamu wa la yata'akharu amma kutiba. Rizki maksum itu rizki yang membagi akan rizki itu oleh Allah, dan Allah tetapkan di lauhil mahfuz dari keperluan makan, minum, pakaian dan lain-lain dengan kadar yang ditentukan Allah dan waktu yang ditentukan, tidak kurang dan tidak lebih, tidak maju dan tidak mundur dari yang ditetapkan Allah. Nah, itu rizki maksum. Jadi rizki maksum ini Allah menciptakan kita dan Allah beri kita itu jatah rizki. Selama kita hidup 60 tahun misalnya, nah Allah berikan kita umur 60 tahun. Nah, selama kita hidup 60 tahun, Allah beri kita rizki misalnya 1 miliar misalnya. Nah, jadi rizki yang 1 miliar ini Allah sampaikan kepada kita, Allah bagikan kepada kita selama umur kita 60 tahun itu. Bila yang 60 miliar ini habis jatahnya, maka pasti kita akan mati. Nah, jadi tiap-tiap orang sabarataan kita ini
masing-masing sudah ada mempunyai rizki maksum ini. Dan sampai saat ini kita kada tahu sudah berapa rizki maksum ini, rizki yang dijatahkan oleh Allah untuk kita yang sudah kita pakai. Kita kada tahu berapa sudah rizki yang dijatahkan oleh Allah tuh nang kita pakai. Dan sampai saat ini kita pun kada tahu berapa lagi sisa rizki kita itu. Yang jelas selama kita masih hidup pasti rizki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rizki maksum ini kada akan bertambah, kada akan berkurang. Misalnya ada orang yang diberikan Allah umur 60 tahun. Nah, orang diberikan Allah umur 60 tahun, Allah jatahkan rizkinya misalnya 500 juta. Nah, yang 500 juta ini kada akan bertambah, kada akan berkurang. Kalau pang bidainya bersungguh-sungguh berusaha, maka akan menambah rizki yang sudah ditentukan oleh Allah tuh kada. Jadi usaha itu sedikit pun tidak mempengaruhi dengan rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu. Dan waktunya itu sudah ditentukan oleh Allah. Misalnya di tahun ini, di bulan ini, di hari ini si A sekian diberikan Allah rizki. Nah, itu Allah yang menentukan waktunya. Ada yang diluaskan oleh Allah Ta'ala rizkinya itu di waktu muda, ada di waktu anum. Ini Allah memberikan orang ini umur 60 tahun. Orang ini dijatahkan oleh Allah rizkinya misalnya 1 miliar. Itu sudah mencakup makan, minum, pakaian dan semuaan, sudah mencakup. Nah, Allah tentukan orang ini hartanya melimpah ruah di waktu muda, di waktu anum. Maka orang ini di waktu anum sugihnya, sugih. Tapi menjelang orang ini wafat kaina, menjelang orang ini meninggal dunia, jatah rizkinya parak habis, orang ini sakit hidup. Ada, bisa Allah menentukan demikian. Nah, bisa juga Allah itu menentukan orang ini hartanya melimpah ruah kaina umur 50 tahun. Padahal sebenarnya jatah rizkinya banyak, 1 miliar atau 2 miliar dijatahkan oleh Allah. Tapi ujar Allah kaina aja inya kuluaskan rizkinya. Bila sudah umur 50 tahun hanyar kusugihakan. Jadi orang ini waktu anom sakit hidupnya, jadi buruh, bagawi itu bangkut kayu macam-macam. Sudah umur 50 tahun sugih, bisa. Nah, jadi masalah waktu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi setiap orang itu sudah ada rizki maksum ini. Jadi rizki maksum tadi rizki yang membagi akan rizki itu oleh Allah, dan Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz dari keperluan makan, minum, pakaian dan lain-lain dengan kadar yang ditentukan Allah dan waktu yang ditentukan, tidak kurang, tidak lebih, tidak maju dan tidak mundur dari yang ditetapkan Allah. Dan kita tidak akan bisa minta tambah kepada Allah. Kadakawa rizki maksum ini, rizki yang sudah ditentukan oleh Allah, minta tambahi kita kadakawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad jaffal qalam, sungguh telah kering pina. Itu bacaannya al-qalam, itu kapnya kap besar. Di sini kan kap kecil tuh. Jadi kap kecil tuh ganti lawan kap besar, kemudian lamnya pindik, lamnya kada balik. Ujar Nabi, qad jaffal qalam, artinya sungguh telah kering pina. Artinya apa yang sudah ditentukan oleh Allah di Lauhil Mahfuz itu kada bisa dirubah lagi. Nah, kemudian yang ketiga rizki mamluk.
Rizki mamluk ini ma yamlikuhu kullu ahadin min amwalid dunya ala hasabi ma qaddarallahu ta'ala wa qasamah hadzal ladzi amarallahu bi infaqih. Rizki mamluk itu rizki yang memiliki akan dia oleh seorang hamba dari harta dunia atas kadar yang Allah takdirkan dan Allah bagikan akan dia. Rizki mamluk ini ia rizki yang kita miliki saat ini, itu rizki mamluk. Rizki mamluk itu rizki yang saat ini menjadi milik kita. Nah, duit kita yang ada di kantung, duit kita yang ada di tabungan, baju kita yang kita pakai, baju kita yang ada di lemari, kendaraan kita yang kita pakai, itu rizki mamluk. Nah, jadi rizki inilah yang Allah menyuruh kita dengan menginfakkannya. Firman Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, artinya infakkan rizki yang kami berikan, maksudnya rizki mamluk, rizki yang saat ini kita miliki. Kemudian yang keempat, rizki mau'ud. Rizki mau'ud itu ma wa'adahullahu ta'ala ibadahul muttaqin bisyarti taqwa halalan min ghairi kaddin. Rizki mau'ud itu rizki yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang takwa, berupa rizki yang halal tanpa susah payah. Rizki mau'ud ini rizki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah di dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, siapa yang takwa kepada Allah akan Allah jadikan baginya jalan keluar dan Allah beri dia rizki yang tidak terduga. Nah, ini rizki yang dijanjikan Allah. Nah, jadi Allah berjanji bagi orang-orang yang takwa itu, nah Allah berikan baginya jalan keluar dari tiap-tiap masalah, tiap-tiap kesulitan, dan Allah berjanji memberikan kepada orang yang takwa itu rizki yang mudah, rizki yang tidak terduga-duga. Nah, di sini Allah tidak berjanji, tidak menjanjikan kepada orang yang tidak takwa memberikan jalan keluar kadada. Allah tidak menjanjikan bagi orang-orang yang tidak takwa Allah berikan rizki yang halal kadada. Nah, orang yang kada takwa itu bisa diberikan Allah rizki yang halal, bisa diberikan Allah rizki yang syubhat. Dan Allah tidak berjanji bagi orang-orang yang tidak bertakwa Allah memberikan rizki kepada mereka itu dengan mudah. Bisa orang yang takwa itu diberikan rizki dengan mudah, atau bisa diberikan Allah rizki dengan jalan yang susah payah. Nah, Allah hanya menjanjikan orang-orang yang takwa aja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dan Allah beri dia rizki yang tidak terduga. Semua rizki itu dijamin oleh Allah yang bernama Al-Kafil, yang maha menjamin. Dan di ayat ini Allah tidak menjanjikan siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh maka akan dikayakan oleh Allah kadada. Atau siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh rizkinya ditambah oleh Allah kadada. Nah, jadi rizki itu kada akan menambah, dan usaha tidak akan menambah rizki kita yang sudah ditentukan, yang sudah dijatahkan oleh Allah kepada kita. Usaha atau pekerjaan itu tidak akan bisa menambah rizki, kada kawan. Usaha hanya untuk mendapatkan pahala dan dosa.
Jadi usaha itu ladang untuk mendapatkan pahala dan dosa, bukan untuk mendapatkan rizki, bukan untuk menambah rizki yang sudah ditentukan oleh Allah. Banyak di akhirat yang wajahnya seperti bulan purnama, kata Rasulullah, itu bagi orang yang bekerja, orang yang berusaha dengan cara yang benar dan niat yang benar. Dan banyak yang celaka masuk neraka karena usahanya tidak benar. Nah, jadi kita wajib meyakini, kita wajib mengiktikadkan bahwa usaha itu sedikit pun tidak akan menambah rizki yang sudah dijatahkan, yang sudah ditentukan oleh Allah. Itu jangan ragu kita. Nah, jangan sampai kita meyakini bila aku berusaha aku dapat duit, bila aku berusaha rizkiku bertambah, bila aku kada berusaha aku kada dapat duit. Berarti ini orang menuhankan usaha. Nah, jadi jangan sampai kita ragu dengan rizki yang sudah dijamin oleh Allah. Jangan sampai kita ragu dengan rizki yang sudah dijatahkan oleh Allah kepada kita. Rizki yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita pasti akan sampai kepada kita. Jangan ragu sedikit pun. Bila kita ragu, syirik kita. Berarti kita meyakini bahwa usaha itu memberi bekas. Lalu gesan apa berusaha ajar, amun kada menambah rizki, kada mengurangi rizki, gesan apa usaha. Nah, kita berusaha itu disuruh oleh Allah. Nah, kita berusaha menjunjung perintah Allah. Namun kita i'tikadkan dalam hati bahwa usaha kita ini tidak memberi bekas menambah rizki yang sudah ditentukan oleh Allah. Kita disuruh berusaha, nah supaya usaha ini menjadi jalan kita untuk mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa usaha tidak bisa menambah rizki yang sudah ditentukan oleh Allah, nah kita hendak turun berusaha, kita berniat yang bagus. Nah, niatnya mengungkusi anak bini. Jangan sampai anak bini menjadi peminta, nah menjadi pengamen misalnya. Jadi niatnya niat yang bagus-bagus. Niatnya gesan membantu orang. Nah, jadi semakin banyak niat kita hendak berusaha, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Nah, kemudian al-mu'min bismillahil kafil, orang yang beriman dengan nama Allah al-kafil, ayyakuna mutawakkilan 'ala Allah ta'ala bi rizqih. Orang yang beriman, orang yang meyakini bahwa Allah menjamin dengan rizki hambanya. Nah, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Kafil, bahwa dia menyerahkan masalah rizki kepada Allah karena sudah dijamin oleh Allah. Nah, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Kafil kada mau berusaha itu dengan usaha yang dilarang, usaha yang diharamkan oleh Allah. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Kafil pastinya menyerahkan rizkinya kepada Allah. Dia berusaha sesuai dengan tuntunan agama, kada mau berusaha itu dengan usaha yang dilarang oleh Allah atau usaha yang mengganggu atau merugikan orang lain, kada mau. Ulama mengatakan ma qaddarallahu laka yasilu ilaika wa ma la yuqaddir laka lam yasil ilaik. Artinya rizki yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita pasti akan sampai kepada kita. Jadi rizki yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita pasti sampai kepada kita, jangan ragu sedikit pun.
Nah, bila kita ragu, kita menjadi orang yang musyrik. Dan orang yang ragu tentang rizki yang sudah dijamin oleh Allah, itu bila mati kaina matinya membelakangi kiblat. Jadi bila orang nih ragu-ragu dengan rizki yang sudah dijatahkan oleh Allah, ragu-ragu dengan rizki yang sudah ditentukan oleh Allah untuknya, ini nih ragu-ragu. Amun aku kada berusaha, aku nih kada dapat duit. Amun aku berusaha, rizkiku bertambah. Nah, ini ragu-ragu. Nah, orang yang ragu-ragu tentang rizki yang sudah dijamin oleh Allah, itu kaina bila inya mati, matinya kaina membelakangi kiblat kaina. Jadi pas dipatak menghadap kiblat, nah tuntung dikubur, langsung kaina berbalik membelakangi kiblat. Nah, itu akibat apa? Ragu-ragu tentang rizki yang sudah dijamin oleh Allah. Nah, jadi ujar para ulama, rizki yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita pasti akan sampai kepada kita, dan rizki yang tidak ditakdirkan Allah untuk kita tidak akan sampai kepada kita. Ini ada orang beranggapan kada cukup ya amun berdoa aja. Doa itu jalan haji untuk membuka usaha yang ianya berusaha juga. Nah, kalau sampai ke dalam hati meyakini bahwa usaha itu memberi bekas, usaha itu bisa menambah rizki yang sudah dijatahkan oleh Allah, ini orang menjadi orang yang musyrik itu. Ini i'tiqad yang wajib kita percaya. Kalau tidak percaya maka akan berbahaya. Dan guna usaha adalah untuk menjunjung perintah Allah. Nah, kita berusaha itu untuk menjunjung perintah Allah. Kemudian yang kedua, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Kafil, wa ayyakuna mujammilan fi talabir rizki, bahwa dia mesti ilok, bagus dalam mencari rizki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha, fattaqullah wa ajmilu fit talab, khuzu ma halla wa da'u ma harum. Rawahu Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, wahai manusia, takwalah kepada Allah dan ilok-iloklah, bagus-bagus mencari rizki, karena seseorang tidak akan mati sebelum dia menghabiskan rizkinya. Orang garing, kaya apa aja garingnya, kalau masih mau diberi makani, kada akan mati. Kayak apa aja garingnya, tapi bila disuapi mau aja menaguk, ada harapan hidup. Nah, tapi kalau orang garing diberi makani sudah maluak, diberi minum kada mau lagi, diimpus bengkak awak kada menerima lagi. Nah, ini tanda orang ini rizkinya setumat lagi jangan habis. Bila rizkinya habis, orang ini pasti akan meninggal dunia. Jadi seseorang tiada akan mati sebelum dia menghabiskan rizkinya, sekalipun terlambat. Ilok-iloklah mencari, ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Jadi orang yang beriman dengan nama Allah Al-Kafil, orang ini bagus mencari rizki. Kada mau berusaha itu dengan usaha yang diharamkan oleh Allah. Kada mau berusaha itu mengganggu, menyakiti orang lain. Orang lain terganggu dengan usahanya, kada mau. Atau orang lain gara-gara usahanya kada payu. Nah, inya nang payu. Jadi diulahnya cara berusaha kayak apa supaya nang payu itu inya aja. Orang lain kada nang payunya, nah kada mau kayak itu. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Kafil. Nah, kemudian wa ayyukina anna taqwa sababun bi tahsilir rizki, dan bahwa yakin
takwa itu sebab dimudahkan rizki dan mendatangkan rizki yang halal. Karena Allah menjanjikan bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dan Allah beri dia rizki yang tidak terduga-duga tadi. Qala ba'duhum, berkata sebahagian ulama, minan nas may yakhuzu rizqahu bizullin. Berkata sebagian ulama, sebagian dari manusia itu yang mendapatkan rizki dengan jalan kehinaan. Contohnya kasail, seperti orang yang meminta-minta. Ada. Jadi di antara manusia itu ada orang yang mengambil rizkinya dengan jalan kehinaan, seperti orang yang meminta-minta tuh. Padahal awak anom, gagah, minta-minta. Nah, ini orang yang mengambil rizki dengan hina. Kemudian wa minhum may yakhuzu bintizarin, dan ada yang mendapatkan rizki dengan cara menunggu. Katujar, seperti pedagang. Pedagang itu orang yang mengambil rizkinya dengan cara menunggu, buka toko, duduk menunggu. Kemudian wa minhum may yakhuzu rizqahu bijtihadin, dan ada yang mendapatkan rizkinya dengan susah payah. Kal ummal, seperti buruh. Kemudian wa minhum may yakhuzu rizqahu bisahlatin wa izzatin, dan ada yang mendapatkan rizkinya dengan mudah dan mulia. Fahumul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada juga di antara manusia itu orang yang mendapatkan rizki dengan mudah dan dengan mulia. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, itulah penjelasan tentang nama Allah Al-Kafil. Nah, kemudian selanjutnya min asma'illah al-husna al-hayyi. Dimintakan kepada jemaah sebertahan kita membaca surah 4 yang pahalanya kita hadiahkan untuk almarhum Tuan Guru Kiai Haji Asmuni Guru Danau. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala